Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan yang pertama Santia, yang kedua Meriana Nursa Fitri yaitu dengan saya sendiri, yang ketiga Maya Marisa, yang keempat Setiaji Kusuma, yang kelima Nazatorik, yang keenam Fauzul Azim, dan yang ketujuh Asep Muhammad Rizky Hidayatullah. Kami dari kelas 2A Fakultas Hukum Universitas Bina Bangsa, izinkan kami untuk mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau yang disingkat sebagai PUEBI. Materi pertama yang akan disampaikan oleh Meriana Nursa Fitri yaitu saya sendiri, yang kedua Setiaji Kusuma, materi ketiga akan disampaikan oleh Fauzul Azim, materi yang keempat akan disampaikan oleh Nazatorik, materi yang kelima akan disampaikan oleh Maya Marisa, materi yang keenam akan disampaikan oleh Santia, dan materi yang ketujuh akan disampaikan oleh Asep Muhammad Rizky Hidayatullah. Di sini saya ingin menjelaskan materi yang berjudul penulisan huruf. Huruf abjad. Abjad yang digunakan dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri atas huruf sebagai berikut, yaitu dalam huruf kapital penulisannya seperti ini: A, B, C, D, E, F, G besar. Nah, dalam huruf kecil penulisannya juga sama, cuman bedanya dia hurufnya kecil seperti ini. Dalam penulisan huruf nama yaitu seperti ini: A, B, E, C, E, D, E, E, F, dan G, E. Nama saya Setiaji Kusuma. Di sini saya akan membacakan teks berikutnya mengenai huruf konsonan. Huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas huruf-huruf seperti B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Contoh pemakaian dalam kata di posisi awal seperti bahasa, cakep, 2, fakir. Di posisi tengah seperti sebut, kaca, ada, kafan, 3. Di posisi akhir seperti adab, abad, maaf, dan gudeg. Selanjutnya mengenai huruf diftong. Di dalam bahasa Indonesia terdapat diftong yang dilambangkan dengan ai, au, dan oi. Contoh, di posisi awal ain, aula, dan lain-lain. Di posisi tengah malaikat, saudara, boikot, dan lain-lain. Di posisi akhir seperti pandai, harimau, dan amboy. Penulisan kata. Kata dasar. Kata yang berupa kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Misal, buku itu sangat menarik. Ibu sangat mengharapkan keberhasilanmu. Dia bertemu dengan kawannya di kantor pos. Kata turunan. A. Imbuhan. Imbuhan terdapat di awalan, sisipan, dan akhiran. Ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Misal, berjalan, dipermainkan, kemauan, lukisan, dan menengok. B. Imbuhan dirangkaikan dengan tanda hubung jika ditambahkan pada bentuk singkatan atau kata dasar yang bukan bahasa Indonesia, seperti mem-PHK-kan, di-PT-UN-kan, di-upgrade, miracle. Terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzul Azim. Saya akan melanjutkan materi yang tadi teman saya bahas, yaitu jika bentuk dasarnya berupa gabungan kata, awalan atau akhiran ditulis serangkaian dengan kata yang langsung mengikuti atau mendahulunya. Misalnya, bertepuk, garis bawah, menganak, sungai, sebarluaskan. Nah, yang selanjutnya yaitu jika bentuk dasar yang berupa gabungan kata mendapat awalan dan akhiran sekaligus, unsur gabungan kata itu ditulis serangkaian. Misalnya, dilipat gandakan, menggarisbawahi, menyebarluaskan, penghancur leburan, pertanggungjawaban.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najat Tarik Mumtaujur Rahman dari kelas 2A Ilmu Hukum. Saya akan sedikit menjelaskan tentang penggunaan tanda baca yang baik dan benar. A. Tanda baca titik. Tanda baca titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Misalnya, aku tinggal di Solo, biarlah mereka duduk di sana. 2. Tanda titik dipakai belakang angka huruf dalam suatu bagian ikhtiar atau daftar. Misalnya, 3. Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Pendidikan. Ya, yang ketiga, tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, detik yang menunjukkan waktu. Misalnya pukul 3:35:20 titik. Penulisan waktu dengan angka dalam sistem 12 dapat dilengkapi dengan keterangan pagi, siang, sore, atau malam. Pukul 9:00 pagi, pukul 11:00 siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Memarisa. Di sini saya melanjutkan materi dari sebelumnya, yaitu 4 tanda titik yang dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan jangka waktu. Misalnya 1:35:20 jam atau 1 jam 35 menit 20 detik. 0:20:30 atau 20 menit 30 detik. 0:0:30 jam atau 30 detik. 5. Tanda titik dipakai dalam daftar pusaka di antara nama penulis, judul, tulisan yang tidak berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru, dan tempat terbit. Misalnya Alwi Hasan, Swenjono, Darjowijo, Hans Laveliwa, dan Anston Siregar. Hans Merari titik 1920, Ajab dan Sengsara titik. Weterden Balai Pustaka. Catatan umum informasi mengenal daftar pustaka tergantung pada lembaga yang bersangkutan. 6. Tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. Misalnya desa itu berpenduduk 24.200 orang, siswa yang lulus masuk perguruan tinggi negeri 12.000 orang, penduduk Jakarta lebih dari 11.000.000 orang. Catatan: tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang tidak menunjukkan jumlah. Misalnya, dia lahir pada tahun 1946 di Bandung. Lihat halaman 2345 dan seterusnya. Nomor gironya 56 45 676. Nah teman-teman, nanti mungkin hanya itu, nanti akan dilanjutkan lagi sama teman saya. Nama saya Santia. Saya akan melanjutkan materi dari sebelumnya. Tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Misalnya 1. Saya membeli kertas, pena, dan tinta, titik. Yang kedua, surat biasa, surat kilat, ataupun surat kilat khusus memerlukan perangko. Yang ketiga, 1, 2, titik, 3, tanda seru. 2. Tanda koma dipakai untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara berikutnya yang didahului dengan kata seperti tetapi, melainkan, sedangkan, dan kecuali, titik. Misalnya 1. Saya akan membeli buku-buku puisi, tetapi kau yang memilihnya, titik. Yang kedua, ini bukan buku saya,
melainkan buku ayah saya, titik. Yang ketiga, dia senang membaca cerita pendek, sedangkan adiknya suka membaca puisi, titik. Yang keempat, semua mahasiswa harus hadir, kecuali yang tinggal di luar kota, titik. 3. Tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat jika anak kalimat itu mendahului induk kalimatnya. Misalnya, 1. Kalau ada undangan, saya akan datang karena saya akan datang, titik. Yang kedua, karena tidak congkak, dia mempunyai banyak teman, titik. Yang ketiga, agar memiliki wawasan yang luas, kita harus banyak membaca buku, titik. Yang keempat, tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat yang terdapat pada awal kalimat. Seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun begitu, titik. Misalnya, 1. Anak itu rajin dan pandai, titik. Oleh karena itu, dia memperoleh beasiswa belajar di luar negeri, titik. Yang kedua, anak itu memang rajin membaca sejak kecil. Jadi, wajar kalau dia menjadi bintang pelajar, titik. Yang ketiga, meskipun begitu, dia tidak pernah berlaku sombong kepada siapapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Muhammad Rizky Hidayatullah. Yang mana saya di sini akan memaparkan yaitu mengenai tanda titik koma, tanda titik dua, tanda hubung, dan tanda pisah. Yang pertama yaitu mengenai tanda titik koma. Tanda titik koma dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat yang setara di dalam kalimat majmuk setara. Misalnya, hari sudah malam, anak-anak masih membaca buku-buku yang baru dibeli ayahnya. Nah, itu contoh dari titik koma. Sekarang lanjut ke tanda titik dua. Tanda titik dua yaitu dipakai sebagai suatu pernyataan lengkap yang diikuti rangkaian atau pemberian. Misalnya, kita sekarang memerlukan perabot rumah tangga, titik dua, kursi, meja, dan lemari. Hanya ada dua pilihan bagi para pejuang kemerdekaan, titik dua, atau hidup atau mati. Nah, itu contoh dari titik dua. Sekarang kita lanjut ke tanda hubung. Tanda hubung yaitu menyambung suku-suku kata yang terpisah oleh penggantian baris. Misalnya, di samping cara lama diterapkan juga tanda hubung arah baru. Sebagai kata peribahasa, tak ada tanda hubung ding yang tak retak. Nah, itu contoh dari tanda hubung. Sekarang kita lanjut ke tanda pisah. Tanda pisah yaitu dipakai sebagai membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangunan utama kalimat. Misalnya, kemerdekaan itu hak, kemerdekaan itu tanda pisah hak segala bangsa, tanda pisah hak harus dipertahankan. Keberhasilan itu tanda pisah saya yakin dapat dicapai kalau kita mau berusaha keras. Nah, itu penjelasan dari saya mengenai tanda titik koma, tanda hubung, dan tanda pisah. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.